Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab tauhid, yang insya Allah di malam hari ini kita akan membaca bab yang baru ya, dan penjelasannya sebagian besarnya kita ambil dari Al-Qaulul Mufid, penjelasan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan bab ini adalah bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana penulis berkata, qala al-mu'allif rahimahullah, babun qaulillahi ta'ala, bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan sebagian manusia, ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kemudian orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di akhir ayat ini, yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara zahir, ya, maka mereka adalah orang-orang musyrik yang yang mereka mengenal Allah, mengakui eksistensi Allah, dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Tetapi selain mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, tetapi secara uluhiyah, secara peribadahan, ya, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah orang-orang musyrik Quraisy, ya, di mana Allah sifati mereka musyrik karena mereka mengakui ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Sayaqulun Allah. Mereka akan menjawab yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam masalah ibadah, ya. Dan di dalam ayat ini terkhusus kecintaan, karena rasa cinta adalah amalan hati, yang itu adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan dari ketentuan syariat, ya. Nah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya sebagai perantara, ya, ketika ditanya ataupun ditanya penyebabnya mengapa mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka atau mereka meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka jadikan wasilah, perantara itu akan mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, tetapi ini adalah suatu metode ataupun suatu pemikiran yang keliru dan sesat, karena mengotori kesucian tauhid, di mana tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah, ya. Tauhid itu adalah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dan hampir dikatakan oleh para ulama tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Tidak ada manusia yang mengingkari bahwa Allah adalah pencipta, Allah memberi rezeki dan Allah pengatur, ya, kecuali sedikit saja, sebagian orang saja ataupun segelintir orang saja. Seperti siapa? Seperti Fir'aun, laknatullah, ya, yang mereka atau Fir'aun ini menyebutkan dirinya ana rabbukumul a'la, ya. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Adapun selain Fir'aun tidak diketahui ada manusia yang mengingkari tentang rububiyah Allah, eksistensi Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur, ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 ini, ya, dijadikan ja'alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-ayah hiya at-tarjamah. Penulis menjadikan ayat ini sebagai judul bab ini. Jadi mengapa jadikan wa yumkin an yu'na biha hadhihi tarjamah babul mahabbah. Jadi karena penulis menjadikan ayat ini sebagai judul bab yang baru ini, maka bisa kita maknai, ya, bisa kita artikan bab ini tentang masalah kecintaan. Dan insya Allah saya tidak akan terlalu cepat-cepat membahas bab ini, kan biasanya satu pertemuan satu bab, ya, karena ini masalah penting, masalah cinta, ya, masalah kecintaan kita. Maka insya Allah kita akan membacanya sesuai dengan kadarnya. Bisa jadi ini dijadikan 2 pertemuan atau mungkin 3 pertemuan karena sangat penting, ya. Kemudian di sini disebutkan wa aslul a'mali kulluha wal mahabbah. Jadi asal yang menjadikan kita berbuat, melakukan sebuah perbuatan, baik yang berkaitan dengan ibadah atau perbuatan masalah dunia, ya, itu adalah dasarnya, dasar melakukannya, ya, ataupun motif melakukan sebuah perbuatan itu biasanya adalah karena cinta atau karena suka. Fal insanu la ya'mal illa lima yuhib, karena manusia itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali karena dia menyukainya atau mencintainya. Imma lijalbil manfa'ah au lidaf'il madarrah. Jadi melakukan sesuatu itu biasanya karena 2 pilihan, karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan, atau sebaliknya, kita melakukan sesuatu karena hal tersebut bisa mencegah kita dari kemudaratan, ya. Nah, ini yang dinamakan cinta. Kita memilih mengerjakan sesuatu itu karena kesukaan, kecintaan, karena mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat. Fa idza amila syai'an fali'annahu yuhibbuhu imma lidzatihi kat-ta'ami aw li ghairihi kad-dawa. Atau jika melakukan sesuatu, ya, atau memilih sesuatu, bisa jadi mencintai sesuatu itu karena zatnya atau karena manfaatnya. Biasanya, ya, biasanya misalkan kita memakan sesuatu karena kita mencintai secara zatnya, ya. Air ini menyegarkan, maka kita minum karena kita mencintai zatnya. Air kopi ini kita minum karena dia secara rasanya berbeda dengan minuman-minuman yang lainnya. Begitu juga ketika memakan sesuatu, bisa jadi karena manfaatnya, yaitu ketika kita minum obat. Biasanya ketika minum obat, kita meminumnya karena apa? Bukan karena rasanya, tetapi karena manfaatnya. Jadi bukan karena zatnya, tapi karena ada manfaat di sana, yaitu ada kesembuhan. Nah, begitulah manusia, ya,
mengekspresikan rasa cintanya dengan melakukan beberapa pilihan perbuatan. Wa ibadatullah mabniyatun alal mahabbah, dan begitu pula ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibangun atas rasa cinta. Oleh karena itu kan unsur ibadah itu ada 3. Yang pertama khauf, yang kedua raja, yang ketiga mahabbah. Beribadah karena motivasinya apa? Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja, berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita kosong dari ketiga hal ini, maka ibadah kita bisa dikatakan tidak sempurna. Kalau hanya takut saja, ya, tidak ada cinta, tidak ada pengharapan. Kalau hanya pengharapan saja tapi tidak takut, maka ketika kita bersujud, ruku, ya, maka ketika ada 3 unsur ini, maka insya Allah akan menjadi ibadah yang sempurna, ya. Bal hiya haqiqatul ibadah, dan rasa cinta itu adalah hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rasa cinta itu harus lebih dominan. Ini adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi, ya. Berbeda dengan mungkin kita berangkat ke masjid, sholat 5 waktu, itu mungkin motivasinya sebagian besarnya bukan karena rasa cinta, tapi karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, takut terkategori kita orang-orang munafik, atau karena kita mengharap ampunan dari Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta ini tingkatannya setelah takut dan setelah raja, artinya lebih tinggi, lebih sempurna, ya, karena kita pun melakukan pekerjaan, ya, kita berangkat kerja masing-masing dari rumah. Beda kalau motivasinya, aduh takut nggak dapat gaji, takut dipotong gaji kita, kecuali para pengusaha, ya, nggak berangkat kerja. Kalau berangkat malah nggak dapat. Ya, tapi beda kalau pekerjaan ini kita lakukan karena memang kita hobi, ya, senang bekerja itu. Nah, begitu pula ibadah, ketika pelaksanaannya karena cinta, maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, bal hiya haqiqatul ibadah. Ini adalah hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena kita selama ini beribadah seperti pedagang saja. Takut kehilangan pahala, ya, takut dipotong pahalanya, kemudian takut dengan apa? Takut dengan punishment, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari berapa persen atau dari keseluruhan ibadah kita hanya baru, ya, beribadah dengan kecintaan kita mungkin baru 5%-nya, ya. Oleh karena itu ini bab yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan bagi seorang muslim, dan ini harus benar-benar dihayati, ya, supaya kita menjadi pencinta Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala yang dominannya dilandasi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian idza law ta'abbadta biduni mahabbatin sarat ibadatuka qashran la ruha fiha. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa cinta, kalau diibaratkan buah itu hanya cangkangnya saja, hanya kulitnya saja. Dan kebanyakan kulit buah-buahan itu rasanya seperti apa? Pahit. Coba buah yang paling manis atau yang paling premium. Nih ada pohon durian di situ. Rasanya mahal, legit gitu, ya. Tapi kalau cangkangnya doang gimana? Terlebih durian cangkangnya berduri. Jadi ibadah tanpa cinta seperti buah-buahan tanpa daging, tanpa isinya, ya. Seperti ibadah ini tanpa ruh, ya.
Waliyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-insanu fi qalbihi mahabbatun lillahi lil wusuli illa jannatihi fasawfa yasluku tariqa al-musila ila dzalika. Dan jika sebaliknya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, seperti apa? Dengan cinta supaya kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan pahala. Jadi kalau memilih dengan rasa cinta sudah mencakup tadi, rasa takutnya ada dan rasa pengharapannya juga ada. Kalau di dalam hadis ada ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tidak setiap muslim mukmin, tapi kalau mukmin pasti muslim, ya. Tidak setiap mukmin muhsin, tapi kalau muhsin itu insya Allah dia mukmin dan muslim. Nah begitu pula ketika beribadah, yang takut saja belum tentu dia berharap, tapi kalau berharap insya Allah dia pun takut. Kemudian kalau cinta, sudah tentu ketika cinta di situ ada rasa berharap dan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam. Kita lanjutkan. Walihada lamma ahabbal musyrikuna alihatahum tawassalat bihim hadhil mahabbah ila an abaduha min dunillah. Ya. Biar dekat. Nah, kenapa orang-orang musyrik itu ketika beribadah mengambil wasilah, mengambil perantara? Kan menjadikan Lata, Uzza itu sebagai perantara. Perantara apa? Perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah menurut versi mereka. Tapi Al-Quran menyebutkan tadi yuhibbuhum kahubbillah. Mereka menjadikan Lata, Uzza itu sebagai perantara karena mereka mencintai Lata dan Uzza, ya. Lata dan Uzza. Jadi tidak ada dalam ibadah itu wasilah, perantara. Yang benar adalah memang mereka mencintai berhala mereka seperti orang-orang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka beribadah yang tadinya menjadikan wasilah, ya, tapi akhirnya mereka beribadah mengibadahi berhala tersebut. Dan ini menunjukkan, jadi perbuatan-perbuatan zahir mereka mengindikasikan bahwa mereka itu mencintai berhala mereka, ya, bukan menjadikan wasilah. Kemudian di sini pensyarah menyebutkan wal mahabbatu tanqasimu ila qismaini. Jadi rasa cinta itu dibagi menjadi dua bagian, ya, atau dua jenis. Al-qismul awal mahabbatu ibadatin. Yang pertama adalah cinta yang bentuknya ibadah. Wahyalati tujibu at-tadhallul wa ta'zim wa an yaquma biqalbil insani min ijlalil mahbubi wa ta'zimihi ma yaqtadi an yatamathal amrahu wa yajtaniba nahyahu. Jadi cinta yang bermakna ibadah itu kecintaan yang melahirkan apa? Kecintaan seorang manusia kepada Allah yang melahirkan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu cinta ini menggerakkan hatinya, ya, untuk tadi mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkannya, kemudian melakukan konsekuensi dari kecintaan. Seperti apa? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Nah, semuanya ketika diurut, ya, seorang mukmin itu ini adalah mukmin yang standar, yang sempurna, ya. Kalau diurut mengapa melakukan ini dan itu, maka ujungnya, ya,
yang menggerakkannya adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ahabba ma'allahi ghairahu mahabbata ibadatin fahuwa musyrikun syirkan akbar. Dan barang siapa ya yang mencintai selain Allah bersama Allah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi selain itu dia mencintai zat yang lain, makhluknya, memposisikan dengan kecintaan yang sama. Apakah mencintai para wali ya, mencintai guru spiritual, mencintai atasan, mencintai, bahkan mungkin mencintai pasangan hidup ya, yang mengarahkan kepada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan yang besar ya. Wa yu'abbiru al-ulama anha bil mahabbatul khassah. Dan jenis yang pertama itu ulama menyebutnya yaitu al-mahabbah al-khassah, cinta yang khusus. Jadi sebenarnya cinta yang khusus itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Cinta ini datang dari seorang manusia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, karena ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada tandingan-tandingan ya yang memposisikan, yang menjadikan kecintaan ini dibagi, maka menjatuhkan dirinya kepada kesyirikan yang besar. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, mahabbatun laisat bi ibadatin fi dzatiha. Jadi kecintaan yang bukan ibadah secara zatnya. Wa hadhihi anwa, dan ini bermacam-macam. Yang pertama, al-mahabbatu lillahi fillah, itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala, itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi an yakuna al-jalib laha mahabbatullah ay kaunu syai' mahbuban lillahi ta'ala min ashkhas. Jadi seperti apa? Seseorang mencintai para nabi itu atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai para nabi itu lahir dari mencintai Allah. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai para nabi saja, bahkan mencintai para rasul, mencintai orang-orang yang baik, mencintai keluarga kita, mencintai pasangan kita, itu harus dilandasi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kecintaan kita pada sesuatu ini, kepada pasangan, kepada pekerjaan, akan mengurangi, bahkan mensejajarkan saja, maka itu sudah bergeser kepada kesyirikan ya. Contohnya banyak sekali. Karena profesi, akhirnya dia melanggar dan mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tanda petik, nanti memang pembahasannya dalam masalah ini luas. Nah, tidak bisa serta-merta kita melakukan ataupun statement bahwa wah, fulan sudah musyrik. Ini urusannya para ulama dan tidak boleh secara pribadi gitu ya. Tapi yang kita sebutkan, yang kita bahas itu adalah jenis-jenis amalnya. Seperti misalkan barang siapa yang bersujud kepada Allah maka kafir. Tapi tidak boleh langsung kita melihat orang yang bersujud kepada selain Allah fulan kafir. Karena itu adalah pekerjaan para ulama, tugas para ulama secara ta'yin definit gitu ya, tertuju kepada seseorang. Itu bukan pekerjaan kita. Okay? Nah, kemudian jadi yang pertama, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atau ini disebutkan contohnya, au a'mal kas-shalah wa zakah wa amal khair au ghairu dzalika wa hada nau tabi'in di qismil awal alladhi huwa mahabbatullah. Kita melaksanakan salat ya, mengeluarkan zakat, melakukan kebaikan-kebaikan, tentu ini adalah hasil dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jenis yang kedua yang merupakan
cinta yang bukan ibadah secara zatnya, yaitu mahabbatu isfaqin wa rahmatin. Cinta dan kasih sayang. Pada siapa misalnya? Wadalika ka mahabbatil walad. Cinta kita kepada anak-anak kita. Ya. Ini bukan ibadah secara zatnya. Berbeda dengan tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beribadah, itu zatnya adalah ibadah. Tapi mencintai anak-anak kita ini adalah secara zat bukan ibadah. Kita lemah lembut sama anak-anak kita, ya, perhatian, ya, penyayang. Wa dzalika ka mahabbatil walad was-sighar wad-du'afa. Mencintai anak-anak kecil, mencintai orang-orang yang lemah, gitu ya, perhatian terhadap orang-orang yang lemah, ini pun adalah termasuk jenis yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, mahabbatu ijlalin wa ta'zimin la ibadatin ka mahabbatil insan liwalidihi. Jadi cinta karena menghormati. Tadi sebaliknya, kalau kita tadi menyayangi anak-anak kita, kita terhadap orang tua kita itu menghormati, ya. Maka menghormati ini bukan ibadah secara zat, tetapi ini merupakan turunan dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena menghormati orang tua itu termasuk birrul walidaini, gitu ya. Kemudian yang keempat, mahabbatut tabi'ah. Rasa cinta yang sifatnya tabiat, ya, seperti kita suka makanan manis, suka makanan gurih, makanan asin, itu kan kecintaan, ya, kecintaan, kesukaan. Tetapi ini bukan kecintaan secara zatnya, tidak dianggap ibadah, ya, kecuali, ya, dan menunjukkan bahwa hal-hal yang tadi yang saya sebutkan ini adalah sifatnya mubah, tetapi illa idza iqtarana biha ma yaqtadi at-ta'abbud sharat ibadatan. Kecuali hal-hal tadi seperti misalkan makan dan minum pada asalnya mubah, kita suka makan makanan yang sehat, ya, jangan yang gurih, yang pedas karena bisa makruh. Nah, tetapi ketika diiringi, ya, dengan hal-hal yang berbau ibadah, misalkan saya makan vitamin ini atau minum kopi ini supaya tidak ngantuk ketika belajar, maka minumnya kopi orang tersebut berbeda dengan orang yang di luar sana, misalkan lagi nongkrong di kafe sana, ya, nongkrong memang hobi minum kopi, gitu kan. Beda orang-orang yang minum kopi di masjid, di majelis misalkan, memang dia niat minum kopi supaya tidak ngantuk, maka minum kopinya akan menjadi ibadah, tapi bukan secara zatnya, ya, secara zatnya minum kopi itu ibadah, tapi karena ada korina-korina, indikasi-indikasi yang mempersempit tadi perbuatannya, dikelilingi ataupun dimotivasi dari kecintaan terhadap ilmu, yang itu menuntut ilmu adalah ibadah. Fal insanu yuhibbu walidahu mahabbatan ijlalin wa ta'zimin wa idza iqtarana biha an yata'abbad lillahi bihadzal hub min ajli an yaquma bi birri walidihi sharat ibadatan. Seperti ini kan kita mencintai orang tua kita ini seperti tabiat, ya, atau mungkin sebab akibat. Tetapi seorang mukmin berbeda. Kita menghormati, gini loh, nih, kita dari berbeda-beda suku, ya. Ada dari Betawi, ada dari Sunda, ada dari Jawa, ya. Dan setiap kultur ini mengajarkan tata krama, sopan santun kepada orang tuanya. Mungkin daerah Jawa sana ketika Idul Fitri ada yang cuci kaki, diminum airnya, ya. Atau di daerah-daerah yang lainnya mungkin berbeda. Tapi seorang mukmin, ya, menghormati orang tua itu dilandasi dengan apa? Dengan motivasi lain, karena menghormatinya termasuk
berbakti kepada orang tua yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dia mendapatkan, selain mendapatkan kecintaan orang tuanya di dunia, dia pun mendapatkan kecintaan dari Allah berupa pahala, ya. Nah, ini yang membedakan antara yang tadi ada istiadat, sedangkan seorang mukmin melakukannya ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-mahabbatu tabi'iyyah kal akli wasyurbi wal malbas wal maskan idza qusida biha al-isti'anatu ala ibadatin sharat ibadatan. Ya, demikian pula kecintaan yang sifatnya, yaitu kesukaan yang sifatnya tabiat, seperti makan, minum, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal. Jika dimaksudkan hal tersebut dilakukan dan akan menolong dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi sebuah ibadah. Kemarin saya sampaikan kepada santri-santri, ya, berkaitan dengan rasa takut, ya. Dan ini nyambung ketika misalkan saya contohkan pada santri-santri itu, kalian hari Senin kenapa memakai pakaian seragam ini? Kemudian ada yang menyebutkan karena hari Senin aturannya memakai seragam seperti ini, pakai dasi. Nah, ini adalah jawaban yang standar, tetapi jawaban seorang mukmin itu seperti apa? Karena syariat ini memotivasi kita untuk berpenampilan baik, berpenampilan indah. Dan sama halnya antum kita semua, ya, bukan ke masjid saja, bahkan ketika antum pergi ke kantor, pasti semuanya kemejanya disetrika, ya kan? Kemudian celananya disetrika, rapi pokoknya. Nah, ini yang membedakan seorang mukmin dan bukan seorang mukmin. Kenapa? Mukmin itu dia berhias, bersolek di hadapan cermin. Tuntutannya apa? Ada sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini ada Mas Jamil di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Maka ketika antum mandi, ya, setelah subuh, kemudian memakai baju yang rapih, memakai celana yang rapih, memakai sepatu, dan sebagian memakai peci ataupun topi dan pakaian-pakaian yang lain, maka diniatkannya karena kenapa? Karena Allah menyukai keindahan. Ketika kita pergi ke kantor, ya, dalam keadaan yang tidak pas, tidak indah dilihat, maka khawatir Allah tidak mencintai kita. Masya Allah, kalau sudah, ya, memaknai rasa cinta ini, maka dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semuanya pahala. Tidak ada yang sia-sia bagi seorang mukmin. Ya. Kemudian di sini walihada hubbiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa wat-tib. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, ya, diberikan rasa cinta kepada wanita dan kepada apa? Tib, minyak wangi. Itu bukan sembarangan, karena wanita di dalam pandangan seorang mukmin dia akan menjaga keimanan. Bukankah menikah itu kan nisfuddin? An-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengah agama. Ibnu Abbas menyebutkan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala imanuhu aw kama qala. Jika seorang laki-laki atau mukmin menikah, maka sempurnalah setengah agama. Makanya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa istri. Salah satunya adalah fungsinya adalah, ya, apa? Kayaknya kucing jok motor. Jadi
diposisikan bahwa wanita-wanita ini adalah yang menundukkan syahwat bagi seorang laki-laki, ya. Imam Tabari atau siapa? Ya, kalau salah Imam Tabari, ya. Ketika ditanya tentang masalah pernikahan, khususnya poligami, kenapa ahlul istiqomah itu mereka lebih cenderung melakukan poligami, ya. Dijawab oleh Imam Tabari karena mereka itu, ya, meluapkan syahwatnya itu kepada para istri. Nih, berbeda, ya. Misalkan yang lain, kita, termasuk kita, mungkin sebagian syahwat kita itu sudah kita salurkan ketika kita di jalan, lihat ini dan itu, ketika di kantor, ketika di pasar, ketika dimanapun, ya. Tetapi orang-orang yang istiqomah itu mereka benar-benar menundukkan pandangan, kemudian pikirannya juga hanya untuk yang halal saja. Yang terbayangnya adalah istri-istrinya saja. Ini kita sudah harus mulai, ya, mulai apa? Mulai perhatian. Kalau getaran kita sama pasangan kita mulai berkurang, mungkin getaran ini sudah terhamburkan di jalan. Ya. Jadi harus hati-hati gitu, ya. Nah, begitu pula Nabi Muhammad SAW diberi kecintaan kepada wanita, kemudian diberikan kecintaan kepada minyak wangi, salah satunya karena menurut para ulama, ya, dan disebutkan di dalam syarah-syarah hadis seperti Syama'il Muhammadiyah, bahwa para ulama menyebutkan minyak wangi itu memberikan motivasi untuk bersemangat lagi, ya. Makanya iklan-iklan minyak wangi seperti apa? Gitu kan? Artinya dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ini yang dimaknai oleh Nabi. Beda sama kita, ya. Kita pengennya minyak wangi itu, ya, khususnya ya kita semua termasuk Anda mungkin pengennya minyak wangi kita tercium sama yang lain, walaupun itu boleh. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih dari itu, bahwa minyak wangi itu memberikan semangat untuk dirinya, untuk apa? Untuk beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, ya, antum nih, ketika masuk ruangan, di situ ada wewangian, ya, kita kondisi hatinya akan berubah. Apalagi misalkan katakan kita lagi antri di tempat-tempat pelayanan publik, ya. Udah antriannya banyak, kemudian ruangannya sempit, terus baunya nggak enak, aduh. Tapi beda, antum nih masuk, ya, bang, dan ini biasanya itu syiar untuk bank, terlepas bank konvensional atau syariah, dari penyambutannya saja beda, security-nya beda, ya. Kemudian ketika masuk, wanginya sudah beda, supaya semangat kita, kata mereka, supaya konsumen itu semangat nabungnya. Jadi kalau sudah masuk, udah fokusnya sama nabung, ya, sama urusan uang. Itu bagian dari strategi. Nabi Muhammad SAW menjadikan minyak wangi itu untuk ngecas semangat lagi, lebih semangat lagi, ya. Kemudian di sini oleh karena itu, ya, beliau menyebutkan wa hubbiba ilaihi atif, Nabi Muhammad SAW diberikan kecintaan kepada minyak wangi, ya, li'annahu yunshitun nafs, karena akan menggerakkan semangat, ya. Kemudian yuriha wa yashrahul sadr, kemudian memberikan kelapangan di dadanya. Ini perasaannya ketika mencium minyak wangi itu, sebagian beban hilang. Ini kalau di endorse nih minyak wangi apa sih? Ya. Milagio. Wali anna tayyibat li tayyibin. Nah, ini pun diambil dari Al-Qur'an.
Karena sesungguhnya yang baik-baik itu akan melahirkan ataupun bagi yang baik lagi. Kan di dalam Al-Qur'an ya, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Begitu pula ini seperti kias. Ketika kita memakai wewangian yang baik, maka akan melahirkan pekerjaan baik, semangat yang baik. Wallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Fahadhil asya idza kanat ittakhadaha al-insanu biqasdil ibadah sharat ibadatan. Jadi semua hal ya yang pada asalnya hukumnya mubah, tapi kalau diniatkan menjadi sebuah kebaikan akan menjadi sebuah ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian waqala al-ulama anna ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu ini kaidah ya di dalam fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna, tidak menyempurnakan kewajiban kecuali dengan melakukannya, maka dia menjadi wajib. Misalkan sholat ini tidak bisa sempurna, tidak sah kecuali dengan memakai pakaian, maka memakai pakaian dalam hal ini adalah wajib ya. Begitu pula kalau yang lainnya, makan. Kalau tidak makan, kalau Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu ketika saum badannya lemah. Kalau lemah dia tidak bisa membaca Al-Quran. Artinya bukan tidak bisa membaca Al-Quran seperti kita. Kalau biasanya satu hari satu juz misalkan, maka ketika saum dia akan berkurang. Makanya beliau itu lebih senang tidak saum, karena tidak saum akan menambah kekuatan untuk membaca Al-Quran. Jadi pilihan-pilihan kegiatan kita ketika menolong melakukan hal yang wajib, maka itu akan menjadi wajib. Misalkan ya, kalau antum dalam satu hari misalkan yang hobi minum madu, karena dengan minum madu badan kita itu menjadi segar, ibadah menjadi kuat, maka bisa jadi minum madunya itu berpahala gara-gara kegiatan ibadah. Jadi sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan melakukannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Kemudian waqalu al-wasailu laha ahkam al-maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau tujuannya berjihad, berperang ya, maka menyediakan kendaraan seperti kuda, kemudian senjata, maka hukumnya menjadi wajib ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama ya. Kemudian sedikit lagi, waqad dzakara al-mu'allif rahimahullah fi hadzal bab ayataini al-ula allati tarjama biha wa hiya qawluhu wa minan nas ya. Jadi di sini muallif, penulis, telah mencantumkan dua ayat. Yang pertama tadi ayat 165 dari surat Al-Baqarah, wa minan nasi. Jadi disebutkan dan sebagian manusia. Jadi ini tidak semua ya, sebagian manusia, karena min ini menyebutkan tab'idiyah, yaitu sebagian. Mayyattakhidhu mubtada. Jadi kalau diurut kalimatnya dari sebagian manusia ya, atau ada yang mengambil sesembahan selain Allah dari sebagian manusia. Nah, ini ilmu bahasa Arab ya, kita tidak akan berlama-lama di situ. Qauluhu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah ya, seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
di sini para ulama tafsir berbeda pendapat, ya. Ai fi kaifiyah wa nau'ihi fan an yuhibbu ghairallah mahabbatan ibadah. Jadi yang dimaksud di sini mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala seperti mencintai Allah. Jadi yang dimaksud adalah cinta ibadahnya itu cinta yang khusus untuk Allah sebenarnya. Tetapi mereka palingkan kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. An yuhibbahu kama mahabbatillah au asyad, atau dia mencintainya seperti cintanya kepada Allah, atau lebih mencintai tandingan-tandingan Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna ba'dahum yu'azzimu mahbubahu yugharu lahu aktsar mimma yu'azzimu Allahu wa yugharu lahu. Dan sebagian orang, ya, lebih mencintai tandingan-tandingan Allah dibanding cinta kepada Allah, dan cemburu, ya, cemburu terhadap hal tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala dibanding terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para penyembah kubur itu, kalau kuburan wali-wali mereka diganggu, mereka akan marah. Mereka akan marah, tersinggung. Jadi ghar itu, ya, bukan cemburu tapi tersinggung ketika wali fulan atau habib fulan disindir atau dibicarakan, mereka langsung marah seperti marahnya seandainya Allah dihina, Allah disinggung. Bahkan lebih, kalau Allah disinggung tidak marah, tetapi kalau walinya, kalau habibnya disinggung, mereka langsung. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ayat ini, ya. Sebagian manusia ada yang seperti itu, ya. Dan di sini dua tafsiran. Yang pertama, annaha ala zahiriha wa annaha mudafatun ila maf'uliha, ay yuhibbunahum ka hubbillahi wal ma'na yuhibbu hadhihi al-andad ka mahabbatillah fa yaj'alunaha syuraka'an lillahi fil mahabbah. Jadi menjadikan tandingan-tandingan Allah berupa berhala-berhala, wali-wali dan yang lainnya itu disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kecintaan, ya. Lakinil ladzina amanu asyaddu hubban lillahi min haula'i. Tetapi orang-orang mukmin itu lebih mencintai Allah. Jadi kecintaan orang mukmin itu di atas kecintaan mereka, walaupun di sini disebutkan, ya, seakan-akan mereka mencintai tandingan-tandingan Allah seperti mereka mencintai Allah. Jadi seakan-akan disebutkan di ayat ini mereka juga mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu disebutkan di ayat yang lain, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Artinya tidak ada penyetaraan antara orang-orang musyrik dengan orang-orang mukmin dalam masalah kecintaan kepada Allah. Mesti orang-orang mukmin itu cintanya melebihi kecintaan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal makna kahubbillah as-sadir minal mu'minin, ya. Jadi yang kedua, kecintaan mereka seperti cintanya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini disebutkan munasabatul ayah libabil mahabbah. Jadi hubungan ayat-ayat ini dengan bab kecintaan, mana al insanu an yuhibba ahadan ka mahabbatillah. Jadi seorang manusia itu dilarang mencintai sesuatu seperti cintanya kepada Allah. Ini masalah ketaatan nantinya. Dan masalah ketaatan itu banyak yang terjebak. Seorang suami terjebak karena terlalu mencintai istrinya sehingga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut istri. Kalau istilah sekarang mungkin bucin, ya. Terlalu cinta. Takut ditinggal, takut kehilangan, enggak bisa move on.
Padahal seorang mukmin itu dia akan mempertaruhkan siapapun demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li'anna hadza minasyirkil akbar al mukhrij anil millah. Karena kenapa? Kalau sudah menyetarakan saja, ya mensejajar kecintaan kita dengan kepada Allah dan kepada yang lain, itu sudah salah. Apalagi kalau melebihi, maka itu termasuk syirik akbar yang mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Wa hadza yujadu fi ba'dil ubbad wa ba'dil khaddam. Dan ini terjadi kepada beberapa orang ahli ibadah, lihat ya. Bahkan ahli ibadah saja terjerumus kepada hal-hal seperti ini. Fa'badul ubbad yu'azzimuna wa yuhibbuna ba'dal qubur au awliya kama habbatillahi aw asyad. Sebagian ahli ibadah mengagungkan para walinya dan kuburan-kuburan walinya di atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Dan ini fakta. Nah, itu pergi ke sebelah timur situ, ya, Jakarta Timur situ. Anak kira ini masjid, ternyata di dalamnya kubur. Ya, kemudian kuburnya dihias sedemikian rupa, ya. Kemudian diberi lampu, diberi hiasan-hiasan, bunga 7 rupa, gitu ya. Kemudian di sini juga wa kadzalika ba'dul khaddam tajidunahum tuhibbuna haula'i ru'asa akthar mimma yuhibbullaha wa yu'azzimunaha akthar mimma yu'azzimunallah. Sebagian para pelayan, sebagian para namanya apa? Para pembantu ya. Ini dalam masalah jabatan terutama. Mereka mentaati tuannya. Para pejabat kah, para panglima kah, ya. Itu melebihi ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, ini saya alami, ya, saya pernah berkantor di daerah Tebet. Itu pekerjaan kedua saya. Sebuah kantor. Ini kantor umroh. Terus kalau saya memposisikan atasan ya sesuai dengan kontrak kerja saja. Ya. Kalau sudah waktunya pulang dan atasan masih ada di situ, ya saya izin aja, Pak, saya mau pulang. Tapi rekan-rekan yang lain itu tidak akan pulang sampai atasan pulang. Dan sampai satu ketika kita ada meeting rapat dari ba'da zuhur sekitar ba'da asar ada meeting. Kemudian saya lihat jam ini sudah waktunya salat, saya kan keluar sebelum waktu salat, kemudian langsung pulang. Terus besoknya saya tanya ke teman-teman, kemarin gimana hasil rapatnya? Sampai jam berapa? Oh, sampai isya. Terus kalian kemarin maghrib nggak pada salat? Kami takut. Mereka benar-benar diam di dalam ruangan, ya, duduk mengikuti rapat. Karena apa? Karena takut kalau izin sholat, takut dimarahin. Nah ini adalah hal yang mungkin terjadi bukan di satu tempat saja, bahkan di berbagai kantor bisa terjadi. Ya. Padahal kantor umum. Iya, padahal kantor umum. Akhirnya setelah pemberangkatan pertama saya udah resign. Karena ya, nggak mungkin meneruskan, gitu kan. Dan saya merasa saya sudah diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan merendahkan diri dengan bergabung dengan lingkungan yang seperti ini. Saya hanya mungkin 3 bulan atau 6 bulan ya di situ. Saya keluar dan saya selalu maksudnya ngikutin kalau waktunya pulang ya pulang, kalau waktunya bekerja gitu. Ini terjadi. Ditambah kalau kita
ke level atas lagi, para pejabat punya ajudan ini dan itu. Kalau mungkin sebagian orang itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sumpah jabatan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu ini sangat relevan sekali ya. Ini bahasan tauhid ini saya bilang kan, jangankan antum, kita yang membacakan, kita yang menyampaikan mungkin kadang-kadang bosan, kok bahasannya seperti ini. Karena kenapa? Penyelewengan di masalah tauhid itu terlalu banyak, dan ketika selamat ya, ini adalah agenda yang paling besar untuk keselamatan atau menyelamatkan manusia. Kemudian terakhir ya, qala ta'ala qalu rabbana. Nah ini, dan ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-67 dan 68. Wa qalu, ini orang-orang kafir, orang-orang yang di dunianya mencintai para pimpinannya di atas kecintaan pada Allah. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb kami, itu kepada Allah, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami dan pembesar kami. Fa adalluna sabila, dan kami atau mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Dan mereka ketika mendapatkan azab, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan azab kepada pembesar kami itu 2 kali lipat daripada azab kami. Waliyadzubillah. Ini jangan sampai ya kita menjual kecintaan kita kepada Allah demi kecintaan kita kepada manusia ya. Semoga apa-apa yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih membahas bab ini, karena ada beberapa dalil ya dari hadis yang belum kita baca, dan ini sangat penting sekali untuk menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.